bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi pelayan Tuhan. Ya, apapun yang sudah dilakukan, saya percaya dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, siapa percaya saudara akan diberkati luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sekarang saja kita akan dengar firman Tuhan, tapi saya percaya hari ini akan menjadi hari penggenapan janji Tuhan. Hari ini akan menjadi hari penggenapan rencana Tuhan, janji Tuhan dalam hidupmu, saudara. Tepuk tangannya yang meriah, yang semangat, saudara. Ya, karena iman kita akan menentukan, saudara. Ya, ini hari penantian. Kalau kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, adalah saatnya Tuhan, saudara, sudah rela menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk diadili sebagai orang berdosa, bahkan dihukum, hukumannya hukuman mati, saudara. Ya, disiksa, diperlakukan sedemikian rupa, saudara, sehingga sungguh-sungguh akhirnya dia selesaikan semua tugas dari Allah Bapa. Lalu terciptalah jalan, ya, manusia dapat pengampunan, manusia dapat keselamatan, segala kasih karunia Tuhan dilimpahkan, kutuk dilenyapkan, saudara. Yaitu luar biasa sekali. Lalu setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, saudara. Ya, menjelang setelah Jumat itu yang terjadi. Lalu Sabtu, pada waktu itu di sana Sabtu itu Sabat, saudara. Semua berhenti, saudara. Itu juga menjadi Sabtu penantian. Ya, Sabtu penantian, menantikan nanti bagaimana dengan ya yang terjadi saat itu, saudara. Lah, saya percaya, saudara, kita akan merenungkan Sabtu penantian ini dengan iman, sehingga sungguh-sungguh kita mengalami seperti apa yang saya katakan tadi, janji Tuhan, firman Tuhan, rema Tuhan, pewahyuan dari Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya beri tema hari ini, saudara, berhasil dalam penantian. Temanya apa, saudara? Berhasil dalam penantian. Sekali lagi, berhasil dalam penantian. Saudara yang sedang menantikan sesuatu dari Tuhan, saudara ya, yang sedang menantikan jodoh, itu saudara, pasangan hidup, yang sedang menantikan keturunan, itu saudara, yang sedang menantikan ya pertolongan Tuhan, mujizat kesembuhan, yang sedang menantikan pemulihan rumah tangga, saudara, pernikahan, yang sedang menantikan pemulihan pekerjaan, keuangan. Beri tepuk tangan dari untuk Tuhan, dan kita imani bersama-sama. Berhasil dalam penantian. 1, 2, 3. Berhasil dalam penantian. Sekarang tak kasih ditambahi aku gitu, saudara. Aku berhasil dalam penantian. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan baca dulu kisah yang terjadi juga, salah satunya pada hari Sabtu Sabat pada saat itu. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Demikian bunyinya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ini Yusuf Arimatia yang seringkali kita sebut, saudara. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dia punya hubungan dengan Pilatus, dengan pejabat, karena Yusuf ini adalah seorang kaya, saudara. Ada hubungannya, ya, dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan kedudukan yang diberikan. Karena kedudukannya, kekayaannya ada koneksi dengan Pilatus, maka dia dipakai Tuhan untuk minta mayatnya itu, saudara. Setiap orang dipakai sesuai dengan ya posisi dan tempat yang Tuhan berikan. Lalu saya lanjutkan lagi, saudara, ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru. Dia punya kubur yang baru. Zaman dulu ya selalu gitu, orang menyediakan kuburnya, saudara. Bahkan ini baru, belum dipakai untuk keluarga, bukan hanya dia gitu, saudara. Nanti di Holy Land Experience ya Indonesia kita ada juga kuburnya. Bahkan seperti pengalaman kemarin, nanti ada Via Dolorosa, pengalaman pikul salib. Tapi saya lanjutkan di sini, saudara.
Yang digalinya dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Artinya setelah dimasukkan, batu itu didorong untuk nutup pintunya itu dari batu juga, saudara. Lalu saya lanjutkan lagi ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Wanita-wanita itu setia, saudara. Murid-muridnya sudah lari terbirit-birit. Ya, wanita-wanita tetap ada di situ. Berbahagialah wanita-wanita yang setia kepada Tuhan, saudara. Iya, di mana-mana berkarya luar biasa. Ayat 62, saudara, keesok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Sekarang ganti, imam-imam kepala, para imam-imam, orang-orang Farisi, saudara, orang tokoh-tokoh lah, saudara, untuk keagamaan di sana datang pada Pilatus, saudara, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ini waktu hidupnya berkata. Jadi nganggap Yesus itu si penyesat gitu, saudara. Dia berkata pada Pilatus, waktu hidupnya penyesat ini dikatakan, berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dulu itu sudah berkata sesudah 3 hari akan bangkit. Dia memang menyerahkan dirinya, bahkan diadili, ya disiksa, dihukum sampai mati, dikubur. Tapi pada 3 hari kemudian dia akan bangkit, atau hari ketiga itu dia akan bangkit. Ya, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jaga, Pilatus, jaga, dikatakan di situ. Ya, jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi dia mencurigai nanti, wah, muridnya ngambil lalu ngomong bangkit padahal tidak bangkit gitu, saudara. Ya, maka ada kepercayaan-kepercayaan lain, gosip-gosip yang lain ngomong tidak bangkit atau macam-macam lah, saudara, ya, di situ. Ayat 45, kata Pilatus pada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka diberi mereka penjaga, prajurit, tentara, saudara. Dikatakan di sini, ya, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Selain ditutup dengan batu yang besar pintunya, saudara, dimeterai lagi. Kalau sudah dimeterai oleh ya Pilatus, artinya enggak boleh ada yang buka. Kalau buka pasti ditangkap, pasti dihukum, saudara. Jadi dijaga ketat. Itu adalah waktu Sabtu, saudara. Berikutnya besok hari Minggu, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kita akan renungkan. Tapi hari ini kita akan merenungkan seperti ini, saudara. Hari Sabtu adalah hari penantian. Kalau saudara perhatikan imam-imam tadi, saudara, mereka juga sedang menantikan perkataan Yesus ini benar enggak. Dulu dia sudah ngomong loh, ya 3 hari kemudian akan bangkit. Itu pasti penyesat, itu pasti punya rencana untuk menipu gitu, saudara. Dia sudah was-was. Saya percaya dia sedang menunggu besok. Jangan sampai besok ada cerita palsu. Dijaga, dimeterekkan, saudara. Sebaliknya saya percaya bukan hanya mereka, termasuk murid-murid Yesus was-was juga apa yang terjadi. Wanita-wanita ini juga semuanya lah. Yang pasti saat itu adalah saat penantian, saudara. Ya, akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan, akan firman yang sudah diucapkan betul-betul terjadi atau tidak, saudara. Nah, saudara, ya kalau kita cerita janji Tuhan itu bisa macam-macam. Kalau tadi kita waktu Yesus masih hidup dalam dunia, ya langsung bicara dengan murid-muridnya, langsung bicara dengan orang-orang yang memang dia perlu, saudara. Dan bicara itu terus nyambung sampai di mana-mana. Tapi kalau saudara pelajari di Alkitab banyak sekali imam-imam dengarnya dari orang-orang, ya berita-berita itu mereka dengar, saudara.
ya macam-macam saudara. Ya, kita dalam kehidupan kita sekarang juga sama. Kita bisa kadang-kadang nerima janji Tuhan. Lewat apa? Firman yang disampaikan misalnya lah saudara. Firman itu biasa jadi ada ya perkataan Tuhan. Ya, kalau engkau mengampuni akan ada pemulihan di dalam hatimu, dalam rumah tanggamu. Kalau engkau lakukan ini dan itu, engkau akan mengalami ini dan itu. Macam-macam melalui firman. Seringkali saudara bisa tangkap janji Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam firman itu ada rema yang dinyalakan oleh Tuhan. Yang roh saudara menyala terhadap satu perkataan atau satu ayat saudara. Itu seringkali janji secara pribadi untuk saudara khusus itu saudara. Termasuk juga tema-tema yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Misalnya tahun ini, tahun apa saudara? Double favor, itu janji Tuhan, itu perkataan Tuhan yang sudah diucapkan tahun ini ya. Double favor untuk gereja, untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan kita sudah terus berapa tahun ada janji. Yesaya 60 digenapi, Yesaya 60 digenapi. Makin nyata, makin nyata, makin nyata saudara. Ya, kita tahu yang pasti janji Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Janji Tuhan apa saudara? Pasti digenapi saudara. Tapi saat itu memang mereka belum tahu karena belum terjadi ya saudara. Itu untuk besok ya firman-Nya. Tapi sebetulnya janji Tuhan itu pasti kita manusia yang kadang-kadang tidak pasti saudara. Ya belum pasti, kadang percaya, kadang tidak percaya, kadang menyala-nyala, kadang mulai loyo lagi. Tapi dengar firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi janji. Tuhan yang berjanji pada saudara yang online saudara, pasti Tuhan itu menggenapi janjinya. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal, saudara, pasti digenapi. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekarang bukan hanya dibaca ya saudara. Sekarang pakai ayat ini ngomong pada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak lalai menggenapi janjimu. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau tidak lalai menggenapi janjimu. Aku percaya, kata saudara. Aku percaya, aku terima dengan iman. Tuhan, Engkau tidak lalai menggenapi janjimu padaku lah gitu saudara. Karena janji Tuhan itu pasti. Ya, Tuhan itu pasti. Tuhan berkata dan digenapi saudara, dan dilakukan saudara. Iya, lalu yang intinya kita mau belajar sedikit saat ini saudara, untuk saat penantian bagaimana janji Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bagaimana kita berhasil mendapatkan janji yang Tuhan itu kenyataan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kita harus mengimani janji Tuhan itu saudara. Harus diimani, harus diimani, harus diimani. Saya ulangi, yang pertama apa saudara? Imani janji itu. Sekali lagi, yang pertama apa saudara? Imani saudara janji itu saudara. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dasarnya. Iman itu dasar supaya yang kita harapkan, janji Tuhan yaitu digenapi. Oh, kita berhasil mendapatkan janji Tuhan. Iman itu dasarnya. Tanpa iman nggak mungkin kita bisa dapatkan. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan apa? Kesembuhan, kesehatan. Harapan apa? Keluarga yang sukses dan bahagia. Harapan apa? Keharmonisan. Harapan pemulihan misalnya. Harapan untuk studi saudara, untuk masa depan saudara, untuk keuangan. Harapan apa? Untuk iman, untuk pelayanan, apapun pengharapannya. Untuk pekerjaannya tadi, untuk pasangan hidup, untuk keturunan dan semuanya. Ingat, iman adalah dasar dari semua
yang kita harapkan. Dan nanti akan jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nantinya kalau kita sudah mengharapkan itu dengan iman, nanti akan terbukti. Yang belum kelihatan, sekarang belum kelihatan, jodohnya belum kelihatan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh dengan iman, saudara nanti akan jadi bukti. Yang tidak ada akan jadi ada, yang belum kelihatan akan jadi kelihatan. Apapun yang kita harapkan di dalam Tuhan, yang pertama sekali lagi adalah iman. Iman. Saya tadi dengarkan pujiannya sebelumnya, iman tak pernah gagal. Ada yang saudara, iman tak pernah gagal. Dia merancangkan yang baik, dia menyediakan yang baik, dia melakukan yang terbaik. Iman tidak akan gagal dalam keadaan apapun, situasi apapun. Iman tidak pernah gagal. Nah, jadi yang pertama harus sungguh-sungguh. Sekarang untuk saudara-saudari ingin ngalami Yesaya 60, harus punya iman. Bukan hanya ngerti, bukan hanya ngomong mulut, saudara. Iman itu sungguh-sungguh. Kalau saudara baca lagi, iman itu sungguh-sungguh percaya, saudara. Sungguh-sungguh yakin, bukan hanya sekedar. Saudara tahu dalam hati saudara harus bangun imannya, saudara. Ya, supaya bisa mengalami. Saudara perhatikan murid-murid saat itu goncang semua, betul enggak? Sampai Petrus saja menyangkal 3 kali, yang lain semua lari, betul? Waktu Jumat Agung semua lari, saudara. Kenapa? Mereka tidak mengimani perkataan Tuhan. Mereka tidak mengimani perkataan Tuhan. Saya percaya karena tidak mengimani perkataan Tuhan, maka waktu Yesus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya, mereka malah bingung, mereka malah ketakutan. Betul saudara? Wah saudara, malah gimana cerai-berai gitu saudara. Kenapa? Memang tidak mengimani apa yang dikatakan Yesus ini benar akan dilakukan, benar akan terjadi, benar akan menjadi kenyataan. Sehingga saudara nggak punya pegangan, sehingga takut, sehingga waktu itu malah mereka meninggalkan Tuhan karena tidak punya iman. Atau saat itu saja saudara tidak mengimani janji Tuhan, tidak mengimani perkataan Tuhan. Mungkin dilupakan gitu loh saudara, hanya sepintas seperti orang dengar khotbah gitu saudara. Ya sudah, tadi khotbah iman tak pernah gagal. Tapi beda, itu hanya angin sebentar selalu saja. Beda orang yang mengimani. Betul saudara? Saja saudara sungguh-sungguh mengimani, maka saudara ya tidak akan goyah, saudara akan terus kokoh, saudara. Kalau wanita-wanita saudara banyak baca di Alkitab ya nanti ya, mereka nggak lari, tapi banyak yang sedih, nangis di situ saudara. Di kubur itu nangis gitu saudara, sedih saudara, karena Yesus sedang menyerahkan diri, karena Yesus ditangkap, karena Yesus disiksa, karena Yesus ya dihukum sampai mati, nangis. Kenapa? Saat itu mereka tidak mengimani. Yesus itu sungguh-sungguh bukan tertangkap, memberikan dirinya, ditangkap untuk gantikan kita, dihukum, disiksa, bahkan sampai mati. Semua kutuk ditimpakan pada dia, saudara. Ya saudara, dan sampai mati sungguh, saudara. Kalau mereka saat itu mengimani perkataan Tuhan, saudara, karena Tuhan sudah mengatakan pada mereka berulang-ulang. Saya ulangi ya, berulang-ulang. Sehingga bukan hanya muridnya loh yang masih ingat. Imam-imam saja masih ingat kok saudara. Betul enggak? Orang Farisi saya ingat, orang banyak aja ingat kok perkataan Tuhan. Saya percaya karena waktu Yesus ngomong tidak ditangkap dengan iman, tidak diimani saudara, malah mungkin dilupakan. Betul saudara? Imam-imam dan macam itu malah ketakutan, murid-murid tidak. Nah, jadi akhirnya tidak mengalami sesuatu. Kita harus belajar dengan tokoh iman yang luar biasa. Siapa tokoh iman saudara? Siapa tokoh iman saudara? Bapak Imam, Bapak Abraham. Kita baca ya Roma 4 19 sampai 25. Imannya tidak menjadi lemah.
Saudara katakan, imanku tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tahu, mereka tahu tubuhnya sudah lemah karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi mereka tahu secara keadaan gak mungkin gitu saudara. Tapi imannya dijaga, imannya tidak menjadi lemah saudara. Ya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan saudara, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bisa, sekalipun mandul Tuhan bisa melakukan, sekalipun sudah tua Tuhan tetap bisa, sekalipun secara ilmu kedokteran nggak mungkin bisa, tapi Tuhan tetap bisa. Dia percaya saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Karena itu ini diperhitungkan padanya sebagai kebenaran. Enggak masuk akal tetap mengimani, bagi Tuhan benar kamu. Dengar ya, hal itu diperhitungkan oleh Tuhan apa? Kebenaran. Saudara harapkan naik saudara, tapi malah hancur gitu saudara. Saudara tetap pegang, tetap percaya. Tuhan berkata pasti benar, pasti ditepati. Saudara, Tuhan ngomong kamu benar. Kalau keadaannya jadi tidak baik, krisis jadi alam tidak baik, saudara jadi nggak percaya lagi, itu apa? Salah. Kalau saudara bimbang, saudara sedang mikir ragu-ragu, itu salah. Kalau saudara tetap pegang, keadaan nggak masuk akal, Tuhan ngomong benar kamu, benar kamu, benar kamu, benar kamu, benar kamu. Karena orang yang iman itu akhirnya akan mendapatkannya. Tuhannya pasti, tergantung kita. Saudara, jangan sampai goyah. Amin saudara. Ayat 24 saudara. Ayat 23 kata-kata ini, yaitu ini diperhitungkan kepadanya, ya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Wah, luar biasa. Untuk siapa saudara? Tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saya. Ya, kalau saya tetap teguh, tetap ngimani, Tuhan berkata, saya benar, ini yang benar, ini yang benar. Amin, saudara. Iya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Kita yakin, ya, mati pun dibangkitkan. Yesus kalahkan maut, saudara. Kalau maut saja sudah dikalahkan, yang lain sudah pasti, saudara. Yang Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, bukan pelanggarannya Dia loh saudara ya. Dan dibangkitkan karena pembenaran untuk kita. Percaya, Abraham percaya, nggak masuk akal tetap percaya, nggak ada harapan tetap berharap. Malah di ayat yang lain, ya, sekalipun makin lemah, Abraham menguatkan imannya, menguatkan imannya, menguatkan iman. Dia ada langkah menguatkan imannya. Luar biasa sekali. Sehingga akhirnya Abraham berhasil mendapatkan janji Tuhan. Kalau dia karena istrinya mandul ya nggak bisa, lalu dia nggak pegang iman lagi, berhasil atau tidak? Nggak punya anak. Nggak ada ceritanya bagi kita sampai sekarang. Betul? Kalau dulunya dia percaya, di tengah jalan sudah nggak percaya lagi, dia ngalami apa enggak? Berhasil dapat janji Tuhan enggak? Enggak. Harus terus bangun, jaga iman, imani, ya, jaga imanmu, rawat imanmu, saudara. Terus percaya, terus teguh, terus yakin. Masuk akal tidak masuk akal, terus percaya. Oh, terbalik dengan keadaan terhadap janji, terus saja belajar seperti Abraham. Amin. Adakah di antara saudara yang saat ini ada di sini, saudara, semua orang pasti punya janji Tuhan, ya, minimal janji yang ada di Alkitab. Saudara pegang dengan iman, saudara terima dengan iman. Pengampunan saja harus kita terima dengan iman. Keselamatan saja harus kita terima dengan apa? Iman. Tanpa iman, pengampunan kita nggak bisa dapat. Tanpa iman, keselamatan nggak bisa dapat. Apalagi juga yang lain. Hari ini terima dengan iman. 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 Termasuk saudara yang belum ikut Tuhan Yesus. Kalau saat ini saudara dengar firman ini, tergantung saudara. Saudara mau terima dengan iman atau tidak?
Kalau saudara nggak mau terima dengan iman, ya nggak dapat. Memang nggak terima dengan iman, ya nggak dapat, betul? Tapi kalau saudara berani melangkah, terima dengan iman. Aku percaya Yesus itu Tuhan, demi menyelamatkan kita manusia, rela dilahirkan sebagai manusia. Oh, bahkan ayatnya rela gantikan kita. Dia terima hukuman, dia terima segala kutuk, dia terima semuanya untuk menggantikan aku, sehingga aku bisa lepas dari hukuman, aku bisa lepas dari neraka, sehingga aku bisa lepas dari kutuk. Ya, karena sudah digantikan Yesus. Semua hukuman dosa sudah dibayar dengan dirinya, nyawanya, sampai selesai. Yang pasti yang pertama, terima dengan iman. 1, 2, 3. Terima dengan iman, saudara. Iya, saya percaya itu luar biasa. Yang kedua, menantikan dengan sabar. Menanti dengan sabar lagi itu saudara, supaya mudah. Baca 1, 2, 3. Menanti dengan sabar. Saudara sudah terima dengan iman, tapi harus belajar apa? Sabar. Nggak sabar kadang-kadang saudara, wah sudah lakukan yang keliru, saudara. Sabar. Saudara yang ngomong, lama aku sudah tunggu sekian lama kok belum. Jawabannya apa? Sabar. Saudara yang sedang bertanyakan, kapan digenapi? Jawabannya apa? Sabar. Saudara sendiri yang ngomong dengan diri sendiri, kapan digenapi? Jawabannya apa, saudara? Sabar. Karena Tuhan itu punya waktu. Waktunya itu ada Tuhan. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya atau waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Segala sesuatu ada waktunya, saudara. Kalau belum waktunya ya sulit, gak bisa, saudara. Kita mau imani seperti apapun, kalau gak sabaran ya gak bisa. Saudara, itu hukum alam. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau sekarang ini mulai, saudara, mulai makin gelap, toh. Ini waktunya mulai gelap, toh, saudara. Saudara mau imani terang, biar ya nggak bisa, saudara. Ini memang waktunya malam, saudara. Kalau besok, saudara, mulai jam 4 bangun, masih gelap ya. Aku ingin tidur 5 jam lagi, tak imani, tetap gelap. Orang belum bangun, ya nggak bisa, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Katakan, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Ada waktunya. Kita itu, Tuhan memperkenalkan diri. Ada waktunya. Kadang-kadang kita diuji iman kita. Betul nggak, saudara? Ada waktunya. Kadang-kadang kita diproses. Ada waktunya kita dipromosi. Ada waktunya terima jawaban doa. Segala sesuatu ada waktunya. Tepuk tangannya yang meriah. Amin, saudara. Untuk kebangkitan Yesus tiga hari ketiga, betul nggak, saudara? Untuk jawaban doa bagi Abraham punya anak berapa? Ya hampir 30 tahun, saudara. Itu waktu 70 atau 70 lebih berapa ya, saudara? Tapi sampai 100 tadi. Tunggu, beda. Ada waktunya, saudara. Untuk Daud, ya genapi janjinya Tuhan, jadi raja. Jadi raja, sudah diutus Samuel, sudah diurapi, engkau dipilih Tuhan jadi raja. Nunggu berapa? 13 tahun, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Hana mandul juga dapat janji waktu di Bait Allah, karena Eli menyangka dia mabuk. Dia berkata, tidak, aku tidak mabuk, ya, tapi karena pergumulanku, membutuhkan anak. Imam Eli, ya, memberitahu dia dari Tuhan, jangan sedih lagi. Anak Tuhan berkata, tahun depan engkau sudah gendong anakmu, tahun depan engkau sudah gendong anakmu, tahun depan engkau sudah gendong anakmu. 1 tahun selesai. Mungkin gak 1 tahun ya, 9 bulan ya, mengandungkan 9 bulan ya, atau lebih. Pokok segala sesuatu ada waktunya. Gak usah bingungi, gak usah BBI. Loh, ya tak, saudara? Ada orang bebek itu gimana, bebek terus nggak ada apa-apanya. Saya beri contoh ya, saudara. Abraham kan tetap nggak bisa toh, bapak orang percaya loh, betul nggak? Sekarang Tuhan janji dengan Elia, ya ini kemarau 3,5 tahun.
kamu pergi ke Sungai Kerit, dikatakan toh, betul? Ya, lalu jangan kemana-mana, nanti kau ditangkap sama Elia, disuruh Sungai Kerit. Makanya bagaimana? Makanya bagaimana? Dikirimnya bagaimana? Tuhan berkata pada waktu pagi dan petang. Petang itu kalau sana sore mulai petang gitu. Gagak kan datang. Bawa makanan untuk kamu. Saya ulang ya. Tuhan berkata engkau ke Sungai Kerit. Jangan kemana-mana nanti ketahuan ditangkap. Ya jangan pergi. Sudah aku pelihara engkau. Aku kirim burung gagak pagi dan petang. Gagak datang bawa makanan. Saudara dengar ya saudara. Bisa enggak? Wah, gagak kan rakus toh. Gagak itu kan rakus toh saudara. Betul enggak? Terkenal rakus toh. Wah, titip kok titip gagak. Wah ya habis toh. Belum sampai aku sudah habis toh. Betul enggak? Kok gagak? Mbok burung merpati gitu loh. Mungkin orang pikirnya gitu toh saudara. Betul enggak? Ya enggak bisa. Tetap Tuhan. Lalu Tuhan ngomong pagi dan petang. Katakan dulu. Apa? Pagi dan petang. Lalu dia waktu malam tidur gitu saudara ya. Besok pagi datang enggak ya? Gagaknya ya. Besok pagi datang enggak ya? Bingungi, BPI sampai enggak bisa tidur. Kalau enggak datang gimana ya? Besok terpaksa puasa. Apalagi kalau enggak datang terus aku bisa mati gitu. Mau BPI seperti apapun, bingungi seperti apapun, enggak bisa tidur seperti tetap saja enggak datang. Tapi kalau saudara sabar dengan waktunya Tuhan, diam aja, pagi lah datang sendiri. Ya toh? Lalu sudah pagi datang, sore nanti datang lagi ya. Enggak ya, ini burung gagak loh ini. Mungkin satu ya, tapi nanti datang lagi enggak. Mau pagi itu sampai siang bingungi terus, sampai enggak bisa kerja, sampai enggak bisa apa-apa. Ingat ini ya pondak jadi pondak kontraknya. Ya saya menang. Mau bingung seperti apapun enggak jadi. Betul. Bersyukur saja, Tuhan pasti. Percaya saja, sabar saja. Betul, saudara yang bingung BPI, ayo jangan BPI. Sabar. Kata sebelah saudara, sabar. Sabar. Pegang dada sendiri, sabar. Amin saudara. Enggak sabar kita kacau sendiri. Bahkan kadang-kadang salah langkah. Abraham sama Sarah nggak sabar nunggu waktunya Tuhan, apalagi istrinya Sarah gitu. Ini kan udah habis-habis nggak punya anak, mungkin ya ini melalui pembantu ini sudah kamu saja ya hamili dia supaya punya anak. Karena apa? Akibat apa? Nggak sabar. Orang nggak sabar itu nabrak-nabrak. Ayo, nggak sabar kadang-kadang nyuri. Bisa nggak? Betul tak? Nggak sabar nekat nikah dengan orang percaya. Tapi itu aku sudah nunggu, udah datang kok. Sudah kepala 3. Kadang-kadang nggak sabar, saudara bisa salah. Hidupmu nggak tenang, nggak bahagia, tidak akan bantu. Betul saudara? Juga kadang-kadang bisa salah. Gara-gara Abraham salah, maka perang terus sekarang saudara. Perang terus saudara. Gara-gara siapa itu? Ya saudara sedia aja yang pegang terus dengan iman. Pegang terus dengan iman. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Saul juga sama loh saudara. Nunggu Samuel gak datang-datang. Dia gak sabar. Betul. Takut kalau nanti ya Samuel gak datang atau terlambat. Dia langgar haknya Samuel. Yang untuk buat misbah itu Samuel dia gak boleh langgar karena gara-gara tidak sabar. Mulai menang ini mungkin ada yang tidak sabar. Tapi kalau saudara sabar luar biasa. Saya ingat ya saudara, ada satu ilustrasi yang saya pernah dengar saudara ya. Jadi ada satu raja, kerajaan besar sekali. Raja ini sukanya berburu. Saudara, pergi itu saudara. Satu hari dia mau berburu bawa pasukan, intinya gitu, karena cukup jauh saudara. Lalu serahkan semua kepada saudaranya, ada itu ya adiknya gitu saudara. Ya diserahkan, dia jaga ya kamu ya, aku mau berburu. Lalu pesan pada anaknya, ya kamu di rumah ya, aku berburu ya, pasti aku balik, jangan takut ada apa-apa, jangan takut, nunggu, aku pasti balik. Ya jangan takut,
jangan gentar, aku pasti balik. Ternyata rajanya waktu berburu sekian lama dikudeta sama pamannya ini, adik ayahnya kudeta, dan anaknya ditangkap, disiksa, masuk penjara, diperlakukan sangat kejam, diperlakukan sangat menyakitkan. Sampai sekian lama, rakyat pun tidak tahu ini gimana, masih hidup atau tidak. Tapi akhirnya sungguh-sungguh rajanya pulang. Walau pulang, lihat itu, dia mulai gerak lagi, tentaranya itu semua, dan akhirnya pamannya yang kudeta dibantai habis. Lalu cari anaknya di mana, cari di mana, terus nggak ketemu, sampai akhirnya cari di penjara yang paling tersembunyi. Dia kaget anak di situ. Lalu dia tanya, kamu masih bertahan ya, masih hidup ya? Kenapa engkau bisa bertahan keadaan berat seperti ini? Anaknya ngomong apa? Tahu enggak saudara? Anaknya ngomong apa? Kamu kok bisa tahan ya? Anaknya ngomong, aku pegang perkataan ayah. Ayah berkata, aku akan pulang. Aku akan pulang. Jangan takut, aku akan pulang. Perkataan itu dipegang. Akan pulang. Ayah akan pulang. Ayah akan pulang. Akan pulang. Akan pulang. Nunggu waktunya. Ayahnya pulang. Nunggu waktunya. Ada selesai. Saya sudah tangkap juga. Betul? Tuhan sudah berjanji. Dia yang berjanji, dia menggenapi janjinya. Saudara kalau pegang, saudara akan kuat, saudara bisa sabar. Yang ketiga, menjaga kekudusan, kesucian. Jangan menyimpang kanan, jangan nyimpang kiri, jangan berjalan dalam dosa. Jangan juga tinggal dalam lumpur dosa. Artinya jangan berbuat dosa. Saudara jangan sampai, jaga lurus sesuai firman, jalan dalam firman, jangan nyimpang. Itu gitu saudara maksudnya. Jangan nyimpang dari firman maksudnya. Dan kalau sampai sempat nyimpang, cepat sadar, cepat balik. Jangan hidup dalam lumpur dosa. Kalau dibuat mudah, saudara dengar, supaya saudara mengalami sungguh-sungguh berhasil janji Tuhan. Jangan berbuat dosa. Ya, jauhi dosa. Jaga, jangan sampai berbuat dosa. Tapi yang namanya manusia, kalau sampai sempat jatuh dalam dosa, saudara, cepat saudara, jangan mapan di lumpur dosa. Cepat bangkit, tinggalkan lumpur dosa, hidup dalam kudus, disucikan dengan air kehidupan, dikuduskan lagi dengan firman, dikuduskan, mengaku, minta pengampunan, terima pengampunan, darah Yesus menguduskannya. Amin. Itu penting. Sebab biarpun dapat janji, bahkan dipilih oleh Tuhan, bahkan dapat kesempatan luar biasa, kalau sampai hidup dalam dosa gak jadi. Contohnya siapa? Yudas. Yudas itu hebat tuh. Dipilih langsung oleh Yesus loh. Betul gak? Orang sekian banyak, dipilih 12, dia salah satunya. Bahkan dia sebetulnya posisinya luar biasa loh. Dia dikasih tugas apa? Bendaharanya Yesus. Setiap ada uang dia yang pegang. Sudah luar biasa loh. Punya kesempatan luar biasa loh. Saudara, sayang sekali hatinya gak dijaga. Berbuat dosa. Yang saudara bisa ketahui, pertama dosanya apa? Suka nyolong. Kalau ada orang persembahan gitu saudara, dia masuk tempatnya dia dikuntit gitu saudara. Nggak ada yang tahu, dikuntit gitu saudara. Nyuri miliknya Tuhan. Bahkan waktu ada wanita yang sampai karena cintanya dengan Tuhan menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, dia nggak terima. Kok seperti itu, tuangkan gitu saja, habis orang aja Pak, ini misalnya tik gitu saja saudara, baunya ini dituangkan, apalagi di kaki juga, jual saja, dapat banyak uang. Dia berkata kasih orang miskin, tapi pada Alkitab menulis saudara, bukan gitu, jual saja, nanti uangnya dia bawa, munditnya bisa banyak, maksudnya gitu. Jadi dosa kecil tidak cepat bertobat. Akhirnya jual Yesus demi jen, demi uang. Nyerot menang ya saudara ya. Ada enggak yang nyuri
Uangnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Saudara dengar ya, dari kecil belajar. Semua itu dari kecil, nggak langsung dosa besar. Saya percaya orang yang berzina nggak langsung begitu ketemu didekati, yuk kita berzina yuk. Saya percaya nggak gitu, saudara. Nggak ada, betul toh? Mungkin pertama mata ketemu, dek gitu saja, hanya mata loh saudara. Betul nggak? Lalu mungkin apa lagi? Pulang turun didekati, ngobrol, lu ngobrol kan nggak salah toh? Ngobrol saya kan nggak salah toh? Lanjutkan lagi, makan bareng ya, makan saja kok. Betul nggak? Lama-lama apa? Semua dosa itu gitu. Daud lihat orang mandi, Betseba mandi, betul nggak saudara? Begitu kelihatan itu belum dosa dia saudara. Salahnya lihat kok dibaleni lagi. Coba dia lihat langsung nggak baleni, masuk nggak mau gitu, nggak dosa toh? Ayo, betul. Daud pun kalau nggak hati-hati kan jatuh, betul nggak? Jangan, jagalah kekudusan. Allah itu kudus. Allah nggak bisa berkarya di tempat alat yang tidak kudus. Itu menentukan. Saudara nggak bisa. Kalau hati kita rusak, hidup kita rusak, diberkati ini lebih merusak dirinya, betul saudara ya? Ya, kalau dia sudah senangnya, ya, matanya selingkuh gitu, belum punya uang nggak selingkuh, mungkin belum sampai punya uang, wah tadi ada uang nggak saudara ya? Berkata tambah lagi juga selingkuhan nih. Loh iya loh, jangan salah loh. Jagalah kekudusan. Kalau saudara ingin dapat kasih karunia. Kalau kita tidak jaga hati, berkat itu jadi laknat. Betul. Harta banyak itu belum tentu bahagia. Harta banyak tapi hati kita miring, hati kita nggak benar, itu merusak. Merusak diri, merusak keluarga, merusak orang lain. Wah betul katanya, nyerot oke makin lama. Semangat. Yudas, betul nggak saudara? Itu the point saja. Adam dan Hawa, sama toh? Dari dulu sudah ada buah pengetahuan baik dan jahat sudah ada. Tuhan sudah ngomong jangan ambil ya, jangan makan ya. Itu lambang otoritas Tuhan. Ada yang harus engkau taati gitu saudara. Sejak lama sudah ada ular, betul nggak? Ada, pohon itu ada, buahnya ada, ularnya ada. Tapi ular itu ingin menjatuhkan, maka dia deketi. Wah, gitu saudara. Hawa kan dipanggil, wah mungkin tuh, wah, betul nggak? Tuhan itu jahat ya, nggak boleh semua ya. Hawa bela Tuhan, nggak boleh apa, semua boleh. Yang nggak boleh cuma satu itu saja, masih oke. Tapi karena dilatih terus, namanya iblis kalau saudara beri kesempatan, mulai terus nipu. Oh boleh ya. Hanya itu saja yang tidak boleh ya. Aku ngerti kenapa. Itu nggak boleh. Karena itu hebat. Kalau engkau makan itu, engkau tahu yang baik dan jahat. Tuhan itu senang itu. Jadi maka Tuhan tahu semuanya. Dia maha. Dia nggak mau kamu nyaingi Tuhan gitu saudara. Ya jadi kamu supaya dikasih, jangan makan loh. Makan mati loh. Dibuat beda. Seolah Tuhan nggak baik. Betul? Jatuh. Tapi kalau sudah jatuh, dengar ya. Belajar seperti Daud tadi. Jangan terus wis jatuh ya mapan. Di lumpur dosa jangan mapan saudara. Bangkit. Tinggalkan dosa. Kembali pada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan. Yang belum konangan. Mumpung belum ketangkep. Loh ya loh. Belum tentu loh. Diam-diam tapi hatinya deg-degan ya. Ini mumpung belum ketahuan. Kalau sudah ketahuan, ya bertobat sama saja saudara. Belum ketahuan, sudah ketahuan ya bertobat. Tapi itulah kunci pemulihan. Amin. Tuhan berkata pada Yosua juga toh, kamu mau bisa dapat Kanaan, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri, betul? Jangan nyimpang kanan. Jangan nyimpang kiri. Katakan jangan nyimpang kanan.
jangan nyimpang kiri. Amin. Belajar seperti Yusuf, digoda seperti apapun, nahi. Loh, betul tak saudara? Yusuf kan gitu toh, digoda seperti apapun, nahi. Dia jaga hatinya, saya percaya. Dia jaga apa? Jaga apa? Hatinya dijaga. Saya juga percaya dia jaga matanya, tidak jelilitan. Loh itu siapa? Potifar. Tante Po itu kan goda terus, betul gak? Mungkin kan pakai pakaian seksi juga tuh saudara. Ayo, betul gak? Kalau dia matanya jelilitan, saya percaya jatuh. Loh, betul kok saudara? Ya, intinya saudara ya, jauhi dosa. Kalau jatuh, bertobat, jalan dalam Tuhan. Engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati, engkau diampuni, engkau dapat kasih karunia lagi. Tambah yang keempat, buang kecewa. Buang kecewa. Sekali lagi, buang kecewa. Sekali lagi. Ada yang kecewa apa enggak? Ada yang pernah kecewa apa enggak? Siapa pernah kecewa? Kalau enggak pernah itu saudara pembohong. Namanya manusia kok saudara, betul enggak? Semua ngalami toh. Ayo, kamu punya pasangan sebaik seperti apapun sama saja, sebab diciptakan beda, betul enggak? Kadang-kadang keinginannya beda, kadang-kadang pendapatnya beda, betul enggak? Sama pun kadang-kadang manusia bisa lakukan salah, bisa ngomong salah, betul enggak saudara? Bisa buat kita ngalami yang tidak enak, bahkan mungkin nyakiti. Jangan simpen kepahitan, jangan simpen sakit hati, jangan simpen kecewa. Saudara dengar ya, kecewa itu salah satu yang paling banyak menghancurkan anak Tuhan, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Orang hebat dipilih Tuhan, diberi pengurapan luar biasa, hikmat luar biasa, punya posisi luar biasa. Tapi kalau tidak jaga, kecewa, semuanya rusak. Hatinya rusak, pikirannya rusak, perkataannya rusak, langkah-langkahnya rusak, hancur semua. Loh, bener loh. Apalagi kalau makin dipakai Tuhan lebih lagi. Saudara kecewa, saudara pastilah hatimu rusak, pikiranmu rusak, ngomongmu rusak, betul? Tindakanmu rusak, itu merusak kesehatanmu. Itu merusak, apalagi pikiran ya tadi sudah ya, itu merusak pekerjaanmu, keuanganmu rusak. Itu merusak hubunganmu dengan Tuhan. Banyak kalau saudara lihat, salah satunya Yudas itu kecewa. Betul, semua murid sempat kecewa. Kenapa? Mereka dipilih Yesus, 12 muridnya nanti jadi rasul hebat. Yesus mau jadi raja, kan mereka gitu saudara. Nanti bukan aku jadi jenderal-jenderalnya, kita ini menteri-menterinya, 12 jenderal, 12 menteri. Sampai satu saat Yesus malah menyerahkan diri. Cita-cita mereka, keinginan mereka sepertinya hilang gara-gara Yesus gurunya malah menyerahkan diri. Oh, mereka berharap gurunya jadi raja, sungguh-sungguh jadi raja, mereka jadi jenderal. Gara-gara Yesus menyerahkan diri, pengharapan mereka itu habis hilang. Kok gitu toh? Betul loh saudara? Ya enggak? Pengharapannya dengan apa yang dilakukan Tuhan kadang-kadang pengharapan bisa tidak sama. Sehingga murid cerai-berai. Betul? Yudas keliru lagi. Yudas itu banyak keliru, banyak kecewa, saudara. Pertama, seperti murid-murid yang lain, saudara, saya percaya. Iya, waktu Yesus bicarakan dia kecewa. Dia ingin jadi jenderal mungkin atau menteri. Enggak. Yang kedua, dia sempat kecewa kok jual Yesus. Karena dia kecewa kan jual Yesus, betul enggak? 30 keping. Setelah itu Yesus disalib, sampai akhirnya dia lihat Tuhan itu betul. Semuanya orang lihat Tuhan betul, sampai tentara itu. Dia intinya akhirnya yang kedua kecewa kenapa jual gurunya. Betul saudara? Kecewa saudara.
Lah, saudara, paling itunya, saudara, hancurnya adalah apa? Dia gantung diri. Menyesal yang baik, bagus. Saudara, dosa harusnya dari, harus menyesal. Tapi penyesalan yang baik itu adalah kepada Tuhan dan dapat pemulihan. Dengar ya, penyesalan yang baik membuat kita sadar, datang pada Tuhan, tersungkur, ngakui dengan Tuhan, ya minta pengampunan, janji bertobat sungguh-sungguh. Percaya dalam Tuhan ada pengampunan, ada ya kesempatan lagi. Percaya Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, punya rencana yang baik. Itu penjelasan yang baik. Tapi iblis itu bisa menipu. Kamu jahat, kamu itu jual gurumu, sudah tidak ada pengampunan. Kamu orang bejat, lebih dari bejat. Sudah, jangan berapa, mati saja kamu. Sudah. Dia situ ditipu iblis sampai gantung. Ada enggak di antara saudara? Sudah, rasanya tidak ada apa-apa. Wis mati wae. Loh, ada loh, jangan salah loh saudara. Ya toh? Jangan sampai itu penyesalan yang salah, ditipu oleh iblis. Harus punya penyesalan yang benar. Jangan simpen kecewa. Amin. Tetap berpikir positif. Tetap punya iman yang positif. Seperti Kaleb, sudah tua, tetap ya nggak kecewa karena yang dipilih Yosua. Dulunya dua-dua sama, sekarang diangkat Yosua, dia tidak, dia nggak kecewa. Sudah 85 tahun, tetap menyala, tetap semangat, tetap pegang janji Tuhan, tetap baik dengan Yosua. Hanya diberi kesempatan oleh Yosua, dia maju, dia dapatkan Hebron. Janji Tuhan digenapi. Amin, saudara. Ya, sebenarnya masih panjang, 3 jam lagi. Tapi diperpendek saja, saudara. Terus menerus ingat janji Tuhan. Sebenarnya itu ya, nanti bukan hanya ingat saja, deklarasikan janji Tuhan. Ya, lalu lakukan perintah Tuhan. Pertama ya, saudara, supaya lebih cepat ya. Terus menerus saudara ingat janji Tuhan. Kenapa mereka gagal? Mereka itu nggak tahu, nggak percaya atau lupa. Mungkin karena nggak dipercaya, nggak diingat-ingat, toh, betul nggak? Imam-imamnya takut, ingat terus kok. Mereka nggak pernah pikir loh. Wanita masih datang di kubur loh. Murid itu sebenarnya sudah tidak ke kubur loh, saudara. Mungkin sudah pergi loh. Itu hanya karena ada wanita-wanita yang beritahu, guru bangkit, guru bangkit, ayo datang, baru datang. Ingat-ingat. Maka Tuhan berkata apa? Renungkan firman-Ku siang dan malam. Terus biar pikiran kita dipenuhi firman. Biar pikiran kita dipenuhi ya pewahyuan. Biar pikiran kita dipenuhi dengan rema Tuhan. Biar pikiran kita dipenuhi dengan ya rema. Terus sehingga ingat. Betul, Tuhan ngomong berbahagialah orang yang tidak suka kumpul dengan pencemooh. Ada toh? Suka kumpul berdiri di tengah-tengah orang berdosa. Betul? Itu bahagia. Karena kalau dengarkan terus gosip-gosip, pikiranmu rusak. Yang berbahagia orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman siang dan malam. Firman yang dipikir, yang diingat, firman yang direnungkan, yang dibayangkan, firman. Karena apa? Yang kau pikirkan, kau jadi itu seperti itu. Tuhan berkata, kau akan jadi seperti yang kau pikirkan tentang dirimu. Kau merenungkan firman, kau merenungkan Yesaya 60, jadi, pikirkan jadi. Senang saudara tertawa. Betul. Double paper. Mulai saudara merenungkan. Lalu setelah itu deklarasikan perkataan profeti. Deklarasikan. Pada Yosua juga disebut, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa memperkatakan janji Tuhan. Jangan lupa memperkatakan rema yang Tuhan berikan pada saudara. Perkatakan,
perkatakan, perkatakan, perkatakan. Itu kuasa mengalir, itu kuasa mencipta mulai bekerja. Ucapkan, jangan malu. Malu itu gak punya iman. Itu sebabnya setiap saya naik sini, saya ajak tuh, double favor, double favor. Aku percaya, aku terima dengan iman. Terjadi dalam hidupku, aku alami. Tujuannya itu mengingatkan terus. Kalau seperti tidak seperti itu ya saudara, 1-2 bulan itu sudah hilang janji Tuhan. Betul nggak? Renungkan, jangan renungkan yang jelek-jelek, utangnya, wah itu dia itu nyakiti hatiku. Jangan merenungkan yang macam-macam. Nggak boleh merenungkan si dia, waduh, wah saudara pernah iso lepas oh, malah makin lengket. Ya dah ya, renungkan, ucapkan, tapi juga lakukan. Betul toh? Lakukan juga. Kalau saudara renungkan, deklarasikan, lakukan, saudara akan lihat breakthrough, terobosan yang luar biasa. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya ini pesannya, Yosua bawa bangsa ini dapatkan tanah perjanjian. Aku menyertai kau seperti aku menyertai Musa. Bawa bangkit. Hanya sekarang kuatkan, teguhkan hatimu. Disuruh hatinya kuat, imannya kuat. Ya, dengan sungguh-sungguh, tidak hanya kuat biasa, sungguh-sungguh kuat imannya, hatinya. Bertindaklah hati-hati. Loh, disuruh langkahnya, perbuatannya hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Hati-hati, lakukan firman, semua seluruh hukum lakukan, jangan nyimpang. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Siapa yang mau sial? Tidak ada. Siapa yang mau beruntung? Nah, saudara, kata Tuhan, aku mau beruntung saja. Ini dikatakan saudara seperti itu supaya kamu beruntung. Kemanapun kau pergi, di Roma beruntung, pergi beruntung. Betul saudara? Kemanapun kau pergi. Ayat 8, jangan kau lupa lah ini, memperkataan kitab Taurat ini, firman ini, janji Tuhan ini. Ya, engkau akan dapatkan tanah Kanaan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan, katakan, lakukan. Sebab ya, supaya engkau ini bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. 3 itu saudara, renungkan, katakan, ucapkan, jaga langkah-langkah itu saudara. Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ya, engkau akan beruntung. Berhasil mendapatkan janji Tuhan, berhasil mengalami janji Tuhan, berhasil Yesaya 60 digenapi dalam hidupmu, berhasil double favor saudara dapatkan, alami. Berhasil. Saya tidak berpanjangan, intinya Tuhan itu sedang ngajari. Saudara sedang menantikan sesuatu apapun. Berapa poin saudara tangkap. Nanti saudara lihat dari waktu ke waktu dituntun Roh Kudus. Paling penting jaga dekat dengan Roh Kudus tadi itu. Roh Kudus yang akan terus nuntun. Roh Kudus yang akan mengingatkan kalau salah. Roh Kudus yang menghiburkan. Dan saudara akan mencapai rencana Tuhan, janji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pujikan dengan iman saudara. Pujikan ya dengan yakin sebagai deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, seperti yang kau katakan di hadapanmu akan aku lakukan. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
sekali lagi lebih sungguh-sungguh saudara. Benar-benar keluar dari hati kita. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Semua angkat tangan dan datang pribadi pada Tuhan. Saatnya kita datang pribadi saudara. Tuhan sedang berfirman pada saudara dan saya. Tuhan sedang berkata-kata. Saya percaya sementara saudara mendengarkan firman, Roh Kudus buka hati saudara. Roh Kudus singkapkan firman Tuhan dalam hidupmu dibukakan oleh Tuhan. Roh Kudus akan bicara apa yang harus kau lakukan, apa yang salah yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik yang harus ditingkatkan saudara. Buka hatimu sungguh-sungguh. Dia berkata pada Roh Kudus, Roh Kudus, oh terus Roh Kudus singkapkan. Oh buka selubung yang seringkali menutupi kami, tidak bisa melihat kebenaran. Oh Tuhan jamah hatiku, oh tuluskan hatiku. Oh Tuhan tahirkan hatiku Tuhan. Firman-Mu untuk aku Tuhan, karena Kau punya rencana yang luar biasa, sehingga Kau korbankan segalanya di atas kayu salib Tuhan. Engkau rela Allah jadi manusia untuk menyelamatkan aku. Bahkan Tuhan Kau sudah selamatkan. Tuntunlah setiap kami jalan-jalannya, sehingga mencapai rencana-Mu dalam hidup kami, mencapai janji-Mu dalam kehidupan kami. Saudara buka hati terhadap firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara. Oh Tuhan sudah mengajarkan kita, janji Tuhan pasti digenapi Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Seringkali kita sendiri yang kurang saudara. Tuhan sudah ajarkan bagaimana bisa berhasil mencapai mendapatkan janji Tuhan, mengalami janji Tuhan. Oh saudara, terima dengan iman, terima dengan iman, imani janji Tuhan, imani janji Tuhan. Saat ini saudara buka hati saudara. Adakah iman dalam hatimu terhadap rencana yang luar biasa dari Tuhan? Engkau diampuni, engkau diselamatkan, engkau akan diberkati, dan engkau akan dipakai jadi berkat. Engkau diterangi, dan engkau akan dipakai jadi terang. Oh Tuhan ingin pakai hidupmu, oh hidup yang memuliakan Bapa, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Oh pakai hidupmu sehingga banyak jiwa diselamatkan. Oh memperbesar kerajaan Allah di muka bumi. Ada iman saudara, ada iman. Kalau belum mintalah pada Tuhan pada saat ini, minta pengampunan, tapi juga minta iman. Beri aku iman daripadamu Tuhan. Seperti Abraham, Kau teguhkan, Kau kuatkan. Abraham pernah juga goyah, tapi Engkau yang teguhkan Abraham Tuhan. Beri iman dan juga beri kesabaran. Mungkin ada saudara yang saat ini di persimpangan, sudah hampir mau meninggalkan doa, sudah hampir mau meninggalkan janji Tuhan, sudah hampir mau meninggalkan ibadah, sudah hampir mau meninggalkan pelayanan. Oh saudara, pegang lagi, katakan aku mau sabar. Termasuk yang sudah sempat meninggalkan Tuhan karena tidak sabar lagi. Oh sempat melangkah yang salah seperti Abraham dan Sarah, karena goyah tidak sabar nunggu janjinya Tuhan. Datang pada Tuhan saudara, datang pada Tuhan saudara. Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, ada pengampunan. Asal engkau sungguh-sungguh berjanji, bertobat sungguh-sungguh, mau tinggalkan dosa, Dia yang mengampuni. Dia akan menuntun kau untuk keluar dari dosa. Dia yang akan memulihkan. Yang ketiga saudara, jaga kesucian, jaga kekudusan. Jangan hidup dalam dosa.
Kalau ada dosa-dosa, buang semuanya. Penyembahan berhala, saudara, buang saudara. Suka menipu, buang saudara. Gak bisa dipercaya. Hidup dalam hal yang tidak baik, narkoba, obat-obat terlarang, buang saudara. Perselingkuhan, buang saudara. Homo, tinggalkan, buang saudara. Bertobat, lesbi, buang saudara. Oh, semua jimat, semua berhala, tinggalkan saudara. Oh, jujur pada Tuhan, tulus pada Tuhan. Oh, tidak lagi mencuri milik Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara, datang menjaga kekudusan dan juga buang semua kecewa. Jangan izinkan kecewa, apalagi dengan firman Tuhan seperti ini. Terima dengan senang, terima dengan hati yang lapang. Oh, semua kecewa dibuang, itu akan merusak hatimu, pikiranmu, perkataan hidupmu, keluarga, kesehatan, keuangan. Oh, studi pekerjaan, buang saudara. Oh, belajar seperti Kaleb, tetap saja sekalipun tidak terpilih, sekalipun sepertinya 40 tahun terabaikan, tetap saja saudara percaya pada janji Tuhan, percaya pada rencana yang baik daripada Tuhan, saudara. Oh, mulai ambil langkah, terus menerus renungkan firman Tuhan, terus menerus renungkan janji Tuhan, terus menerus bayangkan, imajinasikan saudara, terus menerus deklarasikan dengan perkataan profetik, terus menerus saudara. Jangan sampai lupa, waktu kau mendeklarasikan, waktu kau merenungkan, imanmu akan bangkit saudara. Kuasa Tuhan akan bekerja. Yesaya 60 digenapi dalam hidup kita, dalam gereja ini. Double favor terjadi dalam gereja ini, dalam kehidupan kita semua. Double favor, double favor, double favor datang atas setiap umatmu, anak-anakmu, jemaat pelayan Tuhan, gerejamu. Datang Tuhan, terus berjalan, walk with Jesus, berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Saudara, berjalan dalam kebenaran, apa yang diperintahkan dilakukan saudara, dan saudara akan lihat kemuliaan. Kalau saudara rindu, suku-suku datang dan berseru, didoakan, angkat tangan saudara. Saya akan doakan dari sini. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang diangkat. Tuhan, lihat hati yang lapar dan haus, hati yang percaya padamu Tuhan. Ini bukannya sekedar khotbah, tapi adalah perkataan ilahi yang daripada Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya, kami terima firman-Mu, kami akan lakukan firman-Mu. Hambamu doakan Tuhan, ampuni setiap orang yang sudah sempat berdosa, jatuh dalam dosa, bahkan ada lumpur dosa sekian lama. Hari ini juga Tuhan, tolong setiap mereka keluar dari lumpur dosa, buang semua dosa, buang yang bisa menggoda untuk jatuhkan dosa. Oh, buang semua kecewa, buang semua kepahitan, buang penyembahan berhala. Engkau yang jamah, Engkau yang berkarya, dan suku-suku Tuhan, Engkau mendengar setiap doa. Engkau Tuhan yang mendengar doa, Engkau Tuhan yang menjawab doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa ini di hadapan-Mu, yang onsite juga yang online. Doa-doanya Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Kami ketuk pintu hati-Mu, bukalah pintu hati-Mu. Engkau yang jawab doa-doa ini, bahkan berikan lebih daripada yang bisa diminta. Oh, limpahi, double favor terjadi, double favor terjadi, double favor terjadi. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau berkati, yang butuh tuntunan Kau tuntun Tuhan, butuh pasangan, oh Tuhan, butuh keturunan, butuh pekerjaan, butuh rema pewahyuan, butuh Tuhan kasih karunia, hidup dalam double versi. Engkau yang jawab. Dan sungguh-sungguh ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah ini menjadi ibadah yang membuat kami berhasil dalam janji Tuhan, berhasil terima janji Tuhan, berhasil mendapatkan janji-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan, Engkau yang terus menuntun, Engkau yang menolong Roh Kudus, Engkau yang membuat setiap kami berhasil. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.